Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Mereka mengangguk paham. Asep sangat bersyukur dirinya sudah bertaubat, walaupun belum tahu apakah Allah akan menerima taubatnya itu. Yang terpenting, dia akan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap waktunya. Sementara Rohim masih tak bisa mempercayai apa yang disaksikannya sejak kemarin. Apakah sihir? Ataukah kekuatan alam? Hatinya belum terbuka sepenuhnya bahwa semua yang terjadi adalah atas kuasa Sang Pencipta. Jadi bagaimana dengan jasad Ki Basri? Apakah akan sekalian kita bawa pulang? Tanya Robi masih dengan menjahili pakaian si jasad Ki Basri. Tentu saja harus kita bawa pulang. Masa ditinggal? Nanti keluarganya tanya kita jawab apa? Agus balik bertanya dengan nada sedikit lebih tinggi. Lelaki itu sedikit kesal dengan pertanyaan konyol Robi. Kita bilang saja dimakan dedemit Gunung Halimunan, seru Andre berseloroh, yang langsung mendapat tatapan tajam dari Agus. Gus, jaga bicaramu. Catur dan Ujang segera mengeluarkan kantong jenazah dari dalam tas. Kemudian dihamparkan ke dekat jasad Ki Basri. Pelan-pelan dibantu oleh Adan dan Helmi akan memindahkan jasad itu ke dalam kantong jenazah. Tunggu dulu, seru Agus menghentikan kegiatan mereka. Jangan lupa pakai sarung tangan dan masker dulu. Masa harus selalu diingatkan? Keempat orang itu sontak menghentikan kegiatan mereka. Lalu masing-masing menggunakan sarung tangan plastik dan masker pemberian Agus. Body safety seharusnya tidak mereka lupakan sebagai seorang anggota tim SAR. Apalagi yang namanya jasad pastilah membawa penyakit, dan itu sangat berbahaya bagi kesehatan mereka. Setelah memakai sarung tangan dan masker dengan benar, mereka melanjutkan kegiatan yang sempat tertunda. Jasad Ki Basri lantas dimasukkan ke dalam kantong. Namun yang namanya tinggal tulang belulang tentu tetap tercerai-berai akhirnya. Tanpa mereka ketahui, ternyata Ustadz Rahmat dan kedua rekannya masih terus berupaya mengeluarkan jasad Lili dari kerajaan gaib Rawabayangan. Hingga setelah sekian lama, ketiga orang itu bangkit dari tempat mereka duduk dan berzikir. Lantas berjalan masuk ke dalam lubang yang berada di pangkal pohon beringin besar tua. Sebelum masuk, Ustadz Rahmat berpesan pada orang-orang itu, "Tunggu saja di sini sampai kami kembali. Jangan ada yang pergi lebih dulu. Jangan pula ada yang menyusul. Tetaplah di sini." Meski tak mengerti, mereka menurut dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Rahmat. Pasti ada maksud tersendiri mengapa sang Ustadz mengatakan itu. Di dalam alam lain, Ustadz Rahmat dan kedua rekannya berkeliling di reruntuhan istana mega milik Nyai Pitah. Mereka mencari-cari keberadaan patung Lili yang sempat terlihat kemarin. Salah seorang menepuk pundaknya. "Ustadz, bukankah itu mirip dengan ayahnya Lili?" Ustadz Rahmat mengalihkan pandangan ke arah yang ditunjuk oleh sahabatnya tersebut. Terlihat di sana seorang lelaki yang terdiam dengan wajah lelah. Ustadz Rahmat mengingat lagi foto yang sempat ditunjukkan oleh Alia, ibunya Lili. Saat itu, Alia mengatakan jika suaminya berpamitan akan menyusul Lili ke Gunung Halimunan, tapi hingga kini belum kembali. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Iya benar, itu ayahnya Lili.
Ucap Ustadz Rahmat yang lantas membuat kedua sahabatnya paham mengapa Mantio belum juga kembali ke rumah. Ternyata dia juga mengalami nasib serupa dengan putrinya, menjadi santapan empuk Nyai Pita. Masya Allah, kasihan sekali mereka, ujar Hussein, rekannya yang berasal dari Pulau Pramuka. Ustadz Rahmat lantas membawa wirid untuk mengeluarkan jasad Mantio dari sana. Hingga kemudian muncul ke permukaan rawa dan terlihat oleh rekan-rekannya yang berada di dunia nyata. Kemudian mereka bertiga kembali mencari keberadaan Lili. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya menemukan Lili yang terkurung dalam kerangkeng besi. Kembali mereka bertiga berupaya mengeluarkan Lili dari sana, dan berhasil. Mereka pun melakukan hal yang sama seperti pada jasad Mantio. Begitu selesai, mereka segera kembali keluar agar tidak membuat yang lain cemas. Alhamdulillah, ucap mereka serentak begitu melihat sosok Hussein keluar dari lubang, diikuti oleh rekannya dan terakhir Ustadz Rahmat. Mereka lega, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang dengan selamat. Selama menunggu mereka terus berzikir, membantu dari dunia nyata. Sementara dalam hati mereka khawatir jika ketiganya tidak bisa kembali lantaran tersesat di sana. Maklum, dunia gaib sangat mudah memanipulasi pikiran manusia. Beruntung yang pergi adalah orang-orang yang memiliki kemampuan mumpuni. Ayo, kita ambil jasad mereka, ujar Agus mengajak yang lain. Langkah hati-hati harus dilakukan saat menapaki bagian-bagian kering dari rawa bayangan, dipandu oleh Ustadz Rahmat. Karena bila salah sedikit saja, bukan tidak mungkin akan terjebak dengan permasalahan yang lain. Rudi tidak diajak. Dia menunggu bersama Ujang dan Asep di tepi. Ini untuk menghindari terguncangnya perasaan pemuda itu melihat nasib sahabatnya beserta ayahnya. 2 kantong jenazah ini berisi jasad Lili dan ayahnya. Kamu yang tabah. Takdir mereka sudah digariskan oleh Allah. Ayo, kita bawa pulang untuk diserahkan pada keluarga mereka, kata Ustadz Rahmat pada Rudi yang duduk lesu di depan kantong jenazah yang baru saja tiba di hadapannya. Apa yang harus saya katakan pada ibunya Lili, Ustadz? Tanya Rudi tanpa mengalihkan pandangannya dari kedua kantong jenazah itu. Ustadz Rahmat menepuk pundak Rudi seakan memberikan kepercayaan diri pada pemuda itu. Katakan saja sejujurnya, itu lebih baik. Rudi mengangguk paham. Dalam hati dia berdoa, semoga saja keluarga Lili bisa menerima kenyataan pahit ini. Tentu tidak menyalahkan dirinya, karena tidak becus melindungi seorang sahabat. Langkah-langkah orang-orang itu mantap menuruni bukit menuju desa Cimanik. Rencananya, usai menyerahkan jasad Ki Basri pada Nyai Salama, mereka akan segera berangkat ke Jakarta. Jasad Lili dan Mantio harus segera dikebumikan dengan layak, agar mereka tenang di alam sana. Mereka tidak tahu jika di desa tengah ada duka. Begitu pula warga desa. Tidak ada yang tahu jika salah satu tetua mereka ada yang tewas di Gunung Halimunan. Sementara dari arah luar desa, 2 ambulans melaju dengan kecepatan sedang memasuki wilayah desa Cimanik. Mereka akan menjemput 2 jasad yang ditemukan di rawa bayangan. Sesaat setelah keluar dari hutan, Agus menelpon pihak rumah sakit umum daerah untuk mengirimkan 2 mobil ambulans ke desa Cimanik. Waktu sudah beranjak petang kala rombongan Agus dan kawan-kawan tiba di desa Cimanik. Perlahan mereka memasuki halaman luas rumah Ki Basri yang berada di ujung desa. Lebih tepatnya
di samping pemakaman umum desa. Ketiga kantong jenazah diletakkan berjajar di halaman depan rumah Ki Basri. "Assalamualaikum," ucap Ustadz Rahmat memimpin rombongan berdiri dengan pintu di rumah Ki Basri. Menunggu beberapa detik, ada jawaban dari dalam rumah. "Waalaikumsalam. Siapa ya?" "Itu Alia, Ustadz," bisik Asep yang berdiri tepat di samping Ustadz Rahmat. Tak lama kemudian muncul seorang gadis dari dalam rumah Ki Basri. Gadis itu menatap bingung wajah tamu satu persatu. Dia mengenali dua di antara mereka, Asep dan Rohim. Ada juga pujaan hatinya yang berdiri di dekat pagar rumahnya. Tapi di mana ayahnya? "Kang Asep, Kang Rohim, Abah mana? Kok nggak ada?" Gadis cantik itu langsung mempertanyakan keberadaan sang ayah yang tidak ada di antara mereka. Berangkat bersama, kenapa pulangnya tidak ada? "Punten atuh Neng, sebelumnya Neng teh harus sabar. Abah Neng teh sudah meninggal di rawa bayangan," kata Asep mewakili yang lain. Ini karena dirinya adalah anak buah Ki Basri. "Apa?" Alia tidak mempercayai kabar yang disampaikan oleh Asep. Dia menatap satu persatu wajah di hadapannya. Tidak ada yang menunjukkan sikap bercanda. "Terus, di mana Abah?" tanya Alia lagi. Asep membuka jalan, mempersilahkan Alia untuk melewati mereka. Karena bingung, Asep menuntun Alia untuk mendekat ke salah satu dari kantong jenazah yang ada di halaman. Alia semakin bingung dengan maksud Asep. Kantong-kantong jenazah itu tidak terlihat seperti ada jasad untuk manusia dewasa pada umumnya. "Abah yang mana, Akang?" Tega. Akhirnya Asep membuka resleting kantong jenazah yang berada di bagian paling kiri, tepat di samping Alia berdiri. Terbelalak gadis itu melihat kondisi mayat sang ayah yang sangat tidak baik. Tidak mungkin jika ayahnya sudah menjadi tulang belulang dalam waktu singkat. "Kenapa cuma tulang, Kang? Apa yang terjadi pada Abah, Kang?" Alia menutup mulutnya dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Tak kuasa melihat kondisi yang sangat mengerikan di hadapannya. "Ceritanya panjang, Neng. Akang janji akan cerita kalau proses pemakaman Ki Basri sudah selesai. Gimana? Neng setuju?" Belum sempat Alia menjawab, Nyai Salamah keluar dari dalam rumah. Wanita itu penasaran dengan keramaian yang ada di depan rumahnya. Berbeda dengan Alia, Nyai Salamah juga syok mendapati sang suami pulang dalam kondisi tidak bernyawa. "Astagfirullah, Abah!" seru Nyai Salamah sebelum tubuhnya limbung dan jatuh tidak sadarkan diri. Alia yang tadinya hampir pingsan, tiba-tiba saja menjadi kalah melihat ibunya pingsan terlebih dahulu. Namun dirinya tak kuasa membantu karena sudah sangat lemas. Ketragisan kondisi Ki Basri memang akan membuat siapa saja syok. Belum pernah ada sejarah manusia jasad bisa habis dalam semalam. Kondisi mental Nyai Salamah yang tengah terpuruk oleh insiden meninggalnya Ismi kini bertambah dengan kondisi jasad suaminya yang mengerikan. Sontak menjatuhkan mentalnya lebih dalam lagi. Alia sebagai satu-satunya anak harus menguatkan diri meski dia sendiri lemah. Jika dirinya lemah, lalu siapa yang akan mengurus semuanya? Tak kuasa melihat kondisi mental keluarga Ki Basri yang jatuh, Ustadz Rahmat dan kedua rekannya memutuskan untuk tidak langsung pulang bersama yang lain. Dia yang akan mengurus jasad Ki Basri hingga dimakamkan,
Sementara jasad Lili dan ayahnya akan dibawa oleh Agus dan kawan-kawan. Berita meninggalnya Ki Basri dengan jasad yang hanya tinggal tulang belulang dengan cepat menyebar ke seluruh desa Cimanik. Warga berbondong-bondong datang ke rumah salah satu tetua desa tersebut untuk memastikan kebenaran berita itu. Ngeri, kok bisa ya jasad Ki Basri langsung jadi tulang begitu? Normalnya kan butuh waktu sampai berminggu-minggu untuk sampai pada kondisi seperti itu, ujar salah seorang wanita ketika berjalan pulang dari rumah Ki Basri. Apa Ki Basri kena tulah ya? Sahut yang lain. Entahlah, tapi biasanya yang begitu karena ulah buruk sifat mereka selagi hidup. Seperti hukum karma begitu. Yang lain ikut menimpali. Wanita-wanita itu segera pulang ke rumah masing-masing. Usai memastikan kabar kematian Ki Basri, lantas tidak ada di antara warga yang bersedia mengurus jenazah lelaki itu. Lantaran percaya jika semua yang dialami adalah tulah dari keburukannya semasa hidup. Warga tidak ada yang tahu jika selama ini Ki Basri telah bersekutu dengan setan untuk mencapai kesaktian dan kewibawaan. Gawat Ustadz, gak ada warga yang mau membantu proses pemakaman Ki Basri, kata Asep melaporkan. Ustadz Rahmat yang sejak tadi menyiapkan kain kafan di ruang tengah menghentikan kegiatannya sesaat. Lalu pandangannya beralih pada Aki Fajar yang ikut membantunya. Seakan mengerti jika sang Ustadz bertanya padanya. Aki Fajar pun mengangguk. Aki Fajar lantas bangkit lalu berjalan keluar rumah, tempat di mana orang-orang ramai berkerumunan. Tapi tidak ada dari mereka yang punya inisiatif membantu. Laki berjenggot itu menggelengkan kepalanya. Selama ini dia tidak pernah mengajarkan begitu pada mereka. Apa kalian akan tetap berdiam diri begitu? Tanya Aki Fajar menatap mereka satu persatu. Orang-orang itu lantas menundukkan kepalanya, seakan tahu jika sang tetua desa tengah marah. Salah satu dari mereka memberanikan diri menjawab. Kondisi mayat begitu cuma terjadi pada orang yang berbuat jahat semasa hidupnya, Ki. Apa kami nggak boleh menolak mengurus jasad orang jahat? Aki Fajar menggeleng. Sebegitu dalam pikiran buruk itu tertanam. Baik atau buruk manusia, hanya Allah saja yang pantas menilai. Mau dia jahat atau bukan, tetap wajib bagi kita untuk mengurus jasadnya. Karena kalau dibiarkan, malah kita semua jadi berdosa. Lagi pula ini sudah semakin sore. Apa kalian mau mayat Ki Basri belum dimakamkan sampai besok? Membayangkan malam ini akan terlewati bersama mayat yang disemayamkan membuat mereka bergidik ngeri. Sontak saja, semua bergerak cepat. Jangan sampai nanti malam akan ada arwah Ki Basri yang bergentayangan keliling desa, lantaran tidak ada yang menyegerakan pemakamannya. Orang-orang itu kemudian bergerak cepat. Sebagian menyiapkan papan penutup dan nisan. Sebagian lagi menggali makam. Sebelum malam, mereka harus sudah menyelesaikan pekerjaan ini. Melihat itu, Aki Fajar tersenyum senang. Memang apa-apa harus ada ancaman terlebih dahulu. Kemudian pria itu masuk kembali untuk membantu Ustadz Rahmat. Jangan sampai nanti malam dia gentayangan. Amit-amit ujar seorang yang tengah menggali sambil bergidik ngeri. Nanti malam kita tahlilan di rumah Tiara saja, yang lebih dekat. Di sini dekat pemakaman, ngeri, sahut yang lain. Iya, takut dia ikut pulang. Sambil menggali, mereka terus saja berceloteh. Mereka lupa jika tengah berada di tempat yang seharusnya berbicara yang baik. Begitu pula yang sedang menyiapkan papan dan nisan.
Sama-sama tidak ingat jika di rumah seorang yang sedang berduka, ada malaikat yang senantiasa mengaminkan setiap ucapan yang keluar dari mulut pelayat. "Ustadz, kuburannya sudah siap," kata seseorang yang baru saja menyelesaikan tugasnya, menyiapkan papan penutup makam. "Iya, sebentar, kita sholatkan dulu mayatnya." Semua segera mengambil air wudhu di pancuran. Setelah itu, berkumpul di ruang tamu. Ujar Ustadz Rahmat. Bukannya segera melakukan perintah Ustadz Rahmat, pria itu malah menyelutuk. Semasa hidup dia pernah sholat. Tepat sesaat sebelum azan maghrib berkumandang, prosesi pemakaman sudah selesai. Warga kembali ke rumah masing-masing dengan pikiran yang tidak tahu benar atau salah perihal kejadian janggal pada jasad Ki Basri. Saling menerka antara baik dan buruk. Hingga kini, tak pernah warga tahu jika di balik wibawanya ada kebusukan yang disembunyikan. Hanya Asep dan Rohim yang tahu. Tetapi Aseplah yang kemudian menyadari jika jalan yang ditempuh Ki Basri adalah sesat. Sedangkan Rohim, entah bagaimana pikirannya, masih belum terbuka juga. Dia masih menganggap jika Ki Basri adalah sosok yang hebat dan berwibawa. Malam baru saja mulai merangkak naik, tapi suasana desa sudah sangat mencekam. Kebanyakan warga berangkat tahlilan ke rumah Tiara secara bersama-sama. Hanya beberapa orang saja yang berani datang ke rumah Ki Basri. Ditinggal Aki Fajar ke rumah Ki Basri. Farida sang anak mengikuti suaminya ke rumah Tiara. Dia lebih memilih membantu tetangganya daripada di rumah seorang diri bersama anak balitanya. Lagi pula, Tiara lebih membutuhkan bantuan untuk mengasuh Firdaus dan adik bayinya. Yang hadir cuma sedikit, Ustadz, karena bersamaan dengan tahlilan di rumah Tiara. Ismi kakaknya baru saja meninggal kemarin sore, kata Aki Fajar pada Ustadz Rahmat. Asep yang mendengar berita itu sontak terkejut. Sejak tadi, dia tidak mendengar kabar tentang Tiara dan keluarganya. Terselip rasa bersalah menyusup dalam dadanya. Tidak bisa menemani gadis itu melewati masa sulitnya seorang diri. Dia berjanji, usai tahlilan di rumah Ki Basri selesai, akan segera ke sana menemui Tiara. Ya sudah, seadanya saja. Asep dan Ustadz Rahmat lantas menceritakan apa yang terjadi pada Ki Basri saat berada di Rawabayangan dalam misi pencarian jasad Lili, termasuk segala kebusukan yang pria itu lakukan pada mereka. Gak mungkin Abah akan sejahat itu, seru Alia tidak terima. Dia marah dengan cerita mereka yang dianggapnya tidak nyata dan dibuat-buat. Percakapan yang hanya dihadiri Aki Fajar sebagai seorang tetua desa itu cukup menguras emosi. Ali tidak terima ayahnya dituduh berusaha mencelakai mereka. Meskipun dia tidak menampik jika ayahnya memang seorang yang memiliki ilmu pedukunan, dia masih tidak percaya jika Ki Basri melakukan usaha penumbalan demi persembahan pada makhluk gaib. Selama ini, yang gadis itu tahu, Ki Basri tidak pernah melakukan semua yang dituduhkan orang-orang kota itu. Ayahnya sosok yang baik dan berwibawa. Bahkan warga desa menaruh hormat yang begitu besar pada ayahnya. Bila membutuhkan bantuan, ayahnya tidak berat untuk membantu. Tidak ada tanda-tanda jika ayahnya menyembah makhluk gaib. Itu benar, Alia, ucap Nyai Salamah yang sontak memusatkan perhatian mereka. Alia menggeleng, tetap tidak bisa menerima kenyataan itu. Aku percaya sama omongan mereka.
Kan kita yang setiap hari bareng sama Abah. Kita yang tahu baik buruknya Abah. Nyai Salamah menghela napas berat. Wajahnya semakin terlihat lesu. Tidak makan sejak kemarin sore membuatnya terlihat sangat lemah. Apa yang dikatakan mereka benar. Abahmu memang menyembah Nyai Pita yang menculik salah satu pendaki itu. Ucapan Nyai Salamah membuat Alia tercengang. Dari mana Ambu tahu kalau salah satu pendaki itu diculik Nyai Pita? Tanya Alia dengan nada bergetar. Dia menatap ibunya begitu dalam. Bukannya menjawab pertanyaan sang anak, Nyai Salamah justru melontarkan pertanyaan yang lain. Bukankah jasadnya ditemukan di rawa bayangan? Itulah buktinya. Iya, benar yang dikatakan ibumu Alia. Memang tidak akan ada yang percaya kalau tidak melihatnya secara langsung. Kang Asep dan Kang Rohim adalah anak buah Ki Basri yang menyaksikan langsung bagaimana ayah Eneng melakukan penyembahan pada penghuni rawa bayangan tersebut. Tutur Ustadz Rahmat menjelaskan, yang diiyakan oleh Asep dan Rohim. Masya Allah, saya tidak menyangka dia akan nekat melakukan itu. Aki Fajar terlihat sedih dengan jalan yang dipilih oleh sahabatnya itu. Apakah dia benar-benar ingin menjadi bagian dari bangsa jin? Aki juga tahu. Alia tak menyangka jika Aki Fajar tahu persoalan persekutuan ayahnya dengan jin jahat penghuni rawa bayangan, yang juga merupakan pusat kerajaan gaib di Gunung Halimunan. Aki Fajar menggeleng lemah menatap gadis itu menelangsah. Dulu ayahmu memang pernah bersemedi di gunung itu, tapi untuk tujuan menjadi kuncen gunung. Aki tidak menyangka jika dia akan sekaligus menjadikan itu media untuk menjadi orang sakti dengan cara bersekutu dengan setan. Ambu, kenapa Ambu gak ngomong apa-apa? Kini Alia mendesak ibunya untuk bicara, sembari menggoyang-goyang kuat kedua lengan Nyai Salamah. Ambu harus bilang apa, Neng? Kan kamu gak pernah percaya dengan semua yang mereka katakan. Cerita Ambu pun kamu pasti gak akan percaya. Ucapan Nyai Salamah itu begitu menohok. Rasanya jantung Alia dihujam dengan begitu kuat oleh benda tumpul yang berkarat. Meski terus menolak kenyataan, dia mencoba untuk mempercayai ibunya. Selama ini, ibunya tidak pernah berbohong padanya, meskipun kerap menyimpan rahasia. Andai Ambu gak khawatir dengan keselamatan kamu, Ambu pasti sudah bawa kamu kabur dari sini. Abah kamu mengancam akan menjadikan kamu tumbal jika Ambu nekat pergi dari hidupnya. Lalu Ambu harus bagaimana? Bahkan Ambu menyayangi kamu melebihi apapun, Neng. Nyai Salamah tergugu menceritakan keputusan pahit yang harus dia pilih kala itu. Sebagai seorang yang memiliki ikatan darah, pasti akan lebih mudah untuk menjadikan Alia tumbal sebagai ganti segala yang dia dapatkan dari persekutuannya dengan bangsa jin. Mendengar itu, Alia lebih syok lagi. Tidak habis pikir bagaimana ayah yang selama ini begitu dihormatinya dan terkesan sangat melindunginya, memiliki niat jahat pada dirinya. Air mata tak lagi dapat terbendung, tumpah ruah di dalam ruangan yang temeram oleh sinar lampu minyak. Lalu apa artinya Eneng anak gadis Abah yang paling berharga, Ambu? Serak suara Alia menyatakan kebimbangannya.
Sejak kecil abahnya selalu bilang begitu. Kenyataannya, dia hanya cadangan buat menjadi tumbal pada sang sembahan. Tak ada anak yang tidak terpukul mendengar kenyataan yang sebenarnya. Untuk apa dirinya dibesarkan? Walaupun bisa saja menampik dan mengatakan jika itu hanya rekayasa. Tetapi tidak mungkin. Tidak bila hatinya sangat terluka. Dilahirkan, dibesarkan, dan dirawat penuh kasih sayang hanya untuk tujuan kesesatan. Bukan itu yang disebut anak paling berharga? Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.